أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ya, pemirsa, bahwasannya tadi ayat yang saya bacakan tadi itu adalah yang pertama surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 185. Nah, jadi ayat yang saya baca ini yang berkenaan dengan nantinya, ya, sebentar lagi, ya, kurang lebih seminggu lagi kita akan bersama-sama, ya, menyambut bulan suci Ramadan, ya. Nah, yang dimana bulan suci Ramadan ini, ya, kita diwajibkan, ya, untuk berpuasa, ya, di bulan suci Ramadan. Nah, apa sih dalilnya? Ya, dalilnya, ya, ketika bulan Ramadan itu tiba, dalilnya adalah kita diwajibkan untuk berpuasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi ya, di bulan puasa ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya, ini perintah Allah langsung melalui firman-Nya yang biasa kita baca di dalam Al-Quran. Nah, jadi ya, sebentar lagi kita menyebut bulan suci Ramadan. Nah, ketika bulan suci Ramadan, yang kita lakukan adalah kita berpuasa. Ya, berapa hari? Ya, selama 1 bulan full. Ya, selama 1 bulan full. Nah, jadi kita sebentar lagi mau bulan puasa nih ya, mau bulan puasa. Ya, alangkah baiknya kita apa namanya? Ya, kita saling memaafkan. Ya, itu yang pertama ya, saling memaafkan. Nah, kalau kita punya salah dengan siapapun ya, dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita ya. Nah, kita saling memaafkan. Kenapa kita saling memaafkan? Agar puasa kita di bulan suci Ramadan ini ya berjalan tenang, ya, sukses dan lancar. Ya, saling memaafkan, ikhlaskan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh siapapun, ya, oleh siapapun itu. Ya, kita harus saling memaafkan, ya. Nah, karena kenapa? Ya, agar puasa kita nantinya banyak ketenangan, ya, lancar, dan gak ada yang namanya rasa iri dan dengki oleh siapapun, ya. Jadi itu ya yang pertama. Nah, yang kedua ya, persiapan apa saja yang ketika di bulan suci Ramadan itu? Tentunya ya silaturahmi, ya, silaturahmi. Nah, silaturahmi ke rumah saudara-saudara kita, ya. Nah, ke rumah saudara kita, terutama ke rumah kedua orang tua kita. Jika orang tua kita masih hidup, ya, kita kunjungi, kita silaturahmikan, itu yang paling utama. Ya, yang paling utama adalah kita bersilaturahmi ke rumah kedua orang tua kita. Lantas, kalau kedua orang tua kita sudah tiada, sudah meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menziarahi kuburnya, ya, menziarahi kuburnya. Jadi, mohon maaf, ya, ziarah kubur itu bukan berarti kita meminta, ya, meminta ataupun melakukan sebuah kesyirikan, ya. Niat kita adalah mendoakan kedua orang tua kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tentunya dengan ziarah kubur ini mengingatkan kita akan kematian, ya. Nah, jadi kalau kita mengingatkan kepada kematian, insya Allah, ya, kita semasa hidupnya, ya, selama kita hidup, kita akan terus beribadah kepada Allah. Nah, jadi itu. Nah, ketika kita berziarah kubur ke kedua orang tua kita, ke saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita di dunia, ya, itu kita ziarahi, ya, itu kita ziarahi. Nah, jadi itu, ya, poin pentingnya. Nah, jadi kita harus kita harus banyak-banyak mengingat kematian, karena kita nggak tahu kapan kita akan mati, ya. Kita tidak tahu kapan kiamat itu akan datang. Nah, yang jelas apa? Yang jelas kita terus berbanyak ibadah kepada Allah, terutama menyambut bulan suci Ramadan ini, ya. Nah, jadi itu, ya, ketika menyambut bulan suci Ramadan ini hati harus tenang, ya, pikiran harus tenang, ya, semua harus tenang, semua harus beres. Jadi tidak ada yang namanya rasa iri, rasa dengki kepada siapapun itu. Supaya apa? Supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu poin pentingnya. Terus kemudian, ya, kita ketika kita disuruh berpuasa ini, ya, tentu kita tidak boleh saling ego, ya. Maksudnya apa? Saling egois. Ada yang puasanya di tanggal berapa, ya,
Nah, mentang-mentang di puasa ini, oh ini dalilnya bagus ini atau gimana? Nah, kita nggak boleh saling egois, ya, saling menyalahkan satu sama lain. Ya, tentunya, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Nah, jadi ketika kita berpuasa ini nanti kan kita nggak tahu ya kapan puasa ini, yang jelas di bulan-bulan ini ya, karena memang patokan ya kita bulan Masehi ya. Jadi apa ya? Jadi kita lihat dulu kapan itu satu Ramadan akan jatuh pada tanggal berapa ya, entah itu di tanggal 1 Maret ataupun di tanggal 2 Maret ataupun di tanggal 3 Maret dan sebagainya. Jadi kita ikuti instruksi pemimpin kita, ulil amri. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan taatilah pemerintah ya, ulil amri. Nah, jadi ya kita taati pemerintah, kita tunggu kapan nantinya pengumuman dari Kementerian Agama ya. Kita nggak boleh saling menyalahkan satu sama lain ya. Kalau memang sudah yakin bulan puasa jatuh, satu Ramadan jatuh di tanggal 1 Maret ataupun 2 Maret ataupun dan seterusnya ya. Nah, kita nggak boleh saling menyalahkan satu sama lain ya. Silakan kalau Anda yakin pada hari itu puasa, silakan Anda berpuasa ya. Nah, jadi itu apa sih dalilnya? Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 185 ya, 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya ya. Banyak hari yang ditinggalkannya. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya, jadi artinya yang tadi yang saya bacakan tadi ya, bahwasannya ya poin yang pertama yaitu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran ya. Itu nanti ya, ketika nanti kita bulan Ramadan ya, tentunya ada malam nuzulul Quran ya, malam turunnya Al-Quran, atau kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, jadi di sini ya, kalau ya ketika hadirnya bulan Ramadan, nah maka kita diwajibkan untuk berpuasa, falyasum. Nah, jadi itu saja ya, saya pribadi ya, karena menyambut bulan suci Ramadan sebentar lagi ya, saya pribadi mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pemirsa semuanya ya, yang hadir ya, yang melihat tayangan channel ini ya, agar puasa kita ya, agar amal ibadah kita ya sama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa bersalah dan lainnya. Kita saling memaafkan ya. Baik, terima kasih ya, semoga ilmu ini bermanfaat khususnya pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.